Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai yang saya hormati, kita hormati bersama-sama ini para masyayikh ya, alhamdulillah, para ulama, para kiai, semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati ya, terima kasih sekali atas undangannya ya, alhamdulillah. Ini temanya itu berat sekali, tentang sam'an wa ta'atan. Ini tema yang sangat berat. Yang pertama, sam'an wa ta'atan itu ada di dalam Al-Quranul Karim, ditujukan kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat apa ya, Al-Baqarah gitu ya, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi sami'na wa ata'na itu untuk Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk yang mutlak. Kalau sudah kepada Gusti Allah itu memang ketundukan itu tidak bisa ditawar-tawar. Doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, doanya Nabi Ibrahim ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, Rabbana waj'alna muslimaini laka, jadikan saya dan Ismail muslimaini laka, tunduk total. Dan itu benar-benar diuji oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tunduk secara total. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Doanya itu diuji, Rabbana waj'alna muslimaini laka, jadikan saya dan anak saya ini tunduk. Dan itu diuji betul, yaitu ketika disuruh menyembelih putranya ya, benar-benar tunduk ya. Ibrahim menyembelih putranya, sudah siap-siap untuk
menyembelih anaknya juga pasrah total. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini total sekali. Itu taat yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tunduk itu juga diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat apa ya? Al-Ahzab ini, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau itu sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, nggak ada lagi pilihan, harus tunduk luar biasa. Zainab yang anak orang Quraisy itu darah biru ya, Zainab itu ya, disuruh menikah dengan mantan budak. Jadi itu orang Quraisy, orang top, disuruh untuk nikah dengan anak budak. Zainab sebetulnya ya nggak mau ya, karena beliau itu misananya Kanjeng Nabi. Quraisy disuruh nikah dengan budak, tapi itu sudah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ada pilihan lain. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi itu memang tidak bisa ditawar ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kemudian ada cerita ya, ini sebetulnya saya sungkan ya. Nah, di depan ini para alim ulama, seterusnya yang bicara ini yang sepuh-sepuh ya. Cerita tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Itu hubungan antara guru dan murid. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Nabi Musa bilang kepada Nabi Khidir, apakah saya diperkenankan untuk mengikutimu? Bisa jadi maknanya itu diantaranya adalah saya ingin khidmah kepada jenengan Nabi Khidir, nanti saya ingin belajar kepada engkau. Tapi syaratnya kalau ngaji kepada Khidir itu berat ya. Makanya Nabi Khidir itu sudah menyampaikan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, karena ilmunya beda antara ilmunya Nabi Khidir dengan ilmunya Nabi Musa alaihissalam ya. Itu juga hubungan antara guru dengan murid, yang harapannya tentu ada hubungan tidak hanya transfer ilmu ya, tetapi hubungan tentang guru dan murid yang lebih dari sekedar menyampaikan ilmu.
Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya, hubungan-hubungan yang seperti ini semoga terjalin antara guru dengan murid. Hubungannya itu tidak hanya soal mendapatkan ilmu, tetapi mendapatkan bimbingan spiritual. Dan itu yang disampaikan, ya, saya harus membaca-baca banyak hal, ya, baca Al-Imam Al-Ghazali, baca ini karena khawatir salah tentang hubungan antara guru dan murid ini, ya. Ya, Imam Ghazali dalam bukunya Ihya itu juga menyarankan hubungan antara guru dengan murid itu tidak hanya soal menyampaikan ilmu, tetapi mencari jalan al-hidayah. Karena kalau tidak ada gurunya, jalan untuk mendapatkan hidayah itu seringkali terjal, karena permasalahan hidup itu banyak sekali. Nah, yang punya pengalaman mengenai hidup ini adalah guru. Nah, itu tugas guru itu juga menjadi berat. Guru itu menjadi berat. Guru itu bisa nyetrum. Nyetrum itu apa, ya? Ada energi yang nyetrum. Kayak ceritanya Ubay bin Ka'ab. Ya, ceritanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu muridnya Kanjeng Nabi, orang Madinah. Sebelum masuk Islam itu jadi kiai Yahudi. Jadi dia Yahudi, agamanya Yahudi, tapi sebetulnya dia orang Arab, tapi tertarik dengan agama Yahudi sebelum akhirnya tertarik dengan agama Islam lalu masuk Islam. Nah, Ubay bin Ka'ab itu dijadikan oleh Kanjeng Nabi sebagai guru Al-Quran. Diajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh karena bacaannya baik, orangnya juga khusyuk. Nah, ketika dia datang ke masjid, di sana ada Nabi Muhammad, ada santri-santri, ada yang membaca Al-Quran itu bacaannya tidak sesuai dengan bacaan yang diterima oleh Ubay dari Kanjeng Nabi. Jadi ada orang di sana membaca Al-Quran tidak sesuai dengan bacaan yang dia terima dari Kanjeng Nabi. Lalu ada orang baca Al-Quran lagi juga tidak sesuai dengan bacaan yang dia terima dari Kanjeng Nabi, sehingga di hatinya itu menjadi bingung. Ini Al-Quran ini yang benar yang mana? Saya diajarkan Nabi tidak seperti itu, ini ada yang baca yang lain, ini ada yang baca lain. Nabi Muhammad itu diam, sehingga hatinya itu agak ada semacam kebingungan. Nah, lalu dijelaskan oleh Kanjeng Nabi. Karena kemudian Ubay itu bertanya kepada Kanjeng Nabi. Tanya ini bukan soal ilmu saja, ya. Kalau kita punya masalah, kita punya apa, ya, problem, itu tanya itu bukan soal benar dan salah.
tidak hanya sekedar itu. Karena Ubay itu kemudian tanya kepada Kanjeng Nabi, Quran itu seperti apa? Kok beda-beda, dibaca ini beda, dibaca ini beda, dan diajarkan kepada saya kok beda. Nah, Kanjeng Nabi menyampaikan kebenaran, ilmunya disampaikan. Ilmu itu disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Al-Quran itu diturunkan dengan berbagai bacaan. Yang dibaca ini juga benar, yang dibaca ini juga benar, yang kamu baca itu juga benar. Nah, ini ilmu namanya, ini ilmu. Tapi ilmu itu kan seringkali tidak cukup. Ilmu itu perlu muatan spirit. Nah, setelah itu Nabi itu meletakkan tangannya di dadanya Ubay. Jadi tangannya Kanjeng Nabi itu terus diletakkan di dadanya Ubay itu. Nah, kata Ubay, setelah tangannya Kanjeng Nabi itu diletakkan di dada saya, hati saya itu menjadi tercerahkan. Kebingungan-kebingungan yang saya alami tadi itu hilang sama sekali. Hilang sama sekali. Ini hubungan antara guru dengan murid. Ya, hubungan guru dengan murid. Tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu, tetapi juga pengalaman-pengalaman seperti ini. Nah, di dalam pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para guru-guru seperti Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Qushairi, ya, yang saya baca, saya acara ini terus kemudian saya membaca beberapa kitab-kitab, ya, saya baca tentang hubungan antara guru dengan murid itu, ya. Kemudian saya baca ada kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ada kitab Ihya Ulumuddin, ya, ada beberapa kitab yang kemudian ini. Nah, tadi itu ternyata hubungan antara guru dengan murid itu tidak hanya ilmu itu tadi. Itu yang menerangi jalan. Kalau menurut Al-Imam Al-Ghazali, beliau dalam kitab Ihya itu menyampaikan, al-muridu yahtaju ila syaikhin wa ustadzin yaqtadi bihi la muhalata liyahdiyahu ila sawa'is sabil fa inna sabilad dini ghamidun wa subulus syaitani kathiratun zahiratun. Faman lam yakun lahu syaikhun yahdihi qadahu syaitanu ila turuqihi la muhalata. Kalau dia tidak punya guru, tidak punya pembimbing yang baik, bisa-bisa yang membimbing itu adalah setan. Yang membimbing itu adalah setan. Ada cerita tentang Junaid Al-Baghdadi, cerita tentang guru dengan murid. Junaid Al-Baghdadi itu punya guru namanya pamannya sendiri, As-Sari As-Saqafi. Kadang dibaca Sirri As-Saqafi. Tapi banyak yang membaca
As-Sari As-Saqati. Itu gurunya. Nah, ketika beliau itu jadi muridnya dan umurnya itu masih muda, itu sudah diperintahkan oleh gurunya untuk ngajar di depan masyarakat. Kata gurunya, kamu sudah saatnya untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Tapi Junaid al-Baghdadi itu tidak mau karena masih merasa muda. Kadang-kadang guru kita itu guru yang luar biasa ya, memerintahkan kita untuk mengajar, tapi kita kadang-kadang nggak mau. Tapi sebetulnya mungkin guru kita itu sudah tahu ya, sudah lebih tahu karena lebih pengalaman. Nah, Junaid al-Baghdadi itu nggak mau ngajar, sampai kemudian dia itu tidur, lalu ngimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi dan diperintahkan untuk ngajar. Lalu dia sowan kepada gurunya, yaitu As-Sari As-Saqati. Kata gurunya itu, sebelum dia menyampaikan tentang mimpinya, gurunya sudah menyampaikan, kamu saya perintahkan tidak mau sampai kamu diperintahkan sendiri. Nah, kemudian Junaid al-Baghdadi itu terus ngajar ya, masih muda, tapi ngajar. Pertama kali ngajar itu, ya ini cerita ya, cerita tentang pentingnya seorang guru. Ketika dia mengajar itu, pertama kali mengajar itu ternyata salah satu peserta pengajian yang ikut hadir itu ternyata orang Kristiani. Saya juga kurang tahu kadang-kadang ya, baca itu ya setengah gimana itu. Ini kok yang ngaji ada orang Kristen yang ngaji ya. Mungkin di sini kiai yang salah satu peserta ngajinya itu mungkin orang Kristen ya. Itu tanya, saya dengar ada hadis bunyinya itu ittaqu firasatal mu'min, hati-hati dengan firasatnya mukmin. Itu maksudnya apa katanya? Nah, Junaid al-Baghdadi ditanya tentang ini itu dia menundukkan kepala, nggak bisa jawab, atau mungkin sedang dipikir, pokoknya dia menundukkan. Nah, setelah beberapa saat beliau itu menundukkan kepalanya itu, kemudian tegak lagi begini, lalu bilang sama yang tanya. Rupanya Junaid al-Baghdadi itu menjawab pertanyaan orang Kristiani ini tidak dengan cara menjelaskan maknanya, tetapi mempraktekannya, menjelaskan dengan cara praktek. Kata Junaid al-Baghdadi itu bilang sama orangnya ini, kamu segera masuk Islam. Jadi hadis tentang hati-hati dengan firasatnya orang mukmin, karena dia melihat dengan nurnya Gusti Allah. Nah, rupanya Junaid itu kemudian
melihat orang yang bertanya ini dengan cahayanya Gusti Allah, sehingga beliau mengatakan kamu ini segera syahadat. Dan betul, itu kalau bahasa kita ya mungkin mengatakan firasat saya kamu ini kayaknya segera jadi orang Islam. Dan ternyata benar itu, dia kemudian masuk Islam. Nah, siapa yang menunjukkan Junaid al-Baghdadi, anak muda itu sudah siap untuk mengajar, yang punya pandangan yang jauh ke depan itu adalah gurunya, yaitu As-Sari As-Saqati. Ya, saya secara pribadi agak menyesal gitu ya, agak menyesal. Kenapa ya? Saya merasa kurang taat sama abah saya sendiri, itu guru saya. Tapi saya merasa ketika masih muda itu dulu merasa kurang mengambil hal-hal yang luar biasa seperti ini, pengalaman-pengalaman yang seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, ya, ketika kita sampai kepada kalimat sam'an wa ta'atan itu ajaran-ajaran tasawuf, hubungan antara murid dengan guru itu tidak bisa hanya ditafsiri dengan kamu mengajarkan ilmu kepada saya dan sudah. Ya, kalau kita di kampus-kampus ya, saya juga mengalami karena pernah hidup di kampus ya, walaupun tidak semuanya. Hubungan antara guru dengan murid itu kayak hubungan ya ilmu gitu aja. Jadi kalau sehabis sekolah selesai, kita ini kalau di kampus kadang-kadang dada-dada dengan gurunya. Pak, saya pulang dulu Pak, gitu. Hubungan itu kayak ya kamu sudah selesai ngajar, saya sudah menerima, selesai. Dan itu sebetulnya tidak baik ya. Tetapi itu juga artinya guru itu juga harus menaikkan kapasitas kepribadiannya, harus menaikkan kapasitas kepribadiannya. Karena sekarang ini kalimat sam'an wa ta'atan, ya mohon maaf ya, ini rupanya banyak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang sebetulnya belum punya kapasitas guru, sehingga image pesantren ini seringkali agak karena ada kasus-kasus di pesantren budaya sam'an wa ta'atan itu tidak ada kendalinya, sehingga diperuntukkan untuk siapapun, dan itu membahayakan. Sebetulnya itu membahayakan, karena ini adalah di satu sisi ini keharusan, tetapi di satu sisi ini juga membahayakan karena dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, dan itu mengkhawatirkan ya, itu. Nah, hubungan yang seperti ini itu juga dialami oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah itu punya guru namanya Hammad. Sebelum diperintahkan oleh Hammad untuk mengajar, Abu Hanifah itu sudah meninggalkan gurunya,
lalu dengan inisiatif sendirinya beliau itu mengajar. Itu Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah itu pernah dalam hidupnya itu pernah mengajar, tapi tanpa seizin gurunya. Sebetulnya masih Abu Hanifah itu gurunya masih kepingin, Abu Hanifah itu masih kepingin belajar, tetapi inisiatif, merasa kayaknya saya sudah mampu deh untuk mengajar itu, dan beliau benar mengajar. Dan betul ya, di tengah-tengah mengajar itu ada orang yang tanya dan dia tidak bisa menjawab, lalu mendapat teguran dari gurunya. Abu Hanifah, saya belum memerintahkan kamu untuk mengajar. Jadi hubungan yang seperti ini itu ya, ini sungguh-sungguh mempesona ya, seperti hubungan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Walaupun itu menurut banyak ulama ya, diantaranya karena beda ilmunya Nabi Khidir itu ilmu yang aneh ya, yang kita tahu sendirilah. Tapi pesan yang jelas itu, walaupun kita tidak bisa menyamakan kasusnya dengan Nabi Musa dengan Nabi Khidir ya, tetapi pesannya itu jelas, yaitu tentang husnudzon, ada perintah bahwa Nabi Musa itu meski berbeda dengan gurunya, itu Nabi Musa diperintahkan untuk husnudzon, memberi peringatan bahwa apa yang dikiranya salah dari gurunya, karena menentang betul, Nabi Musa itu menentang betul, pertanyaannya itu menggugat, itu dianggap ya, tapi kita kadang yang bisa maklumi lah sama Nabi Musa karena ilmunya beda, tapi pesannya jelas, husnudzon ya, itu husnudzon. Jadi kalau ada hal-hal yang agak berbeda dari guru dengan murid, lalu muridnya merasa kayaknya itu pasti salah gitu ya, itu diantara pesannya itu jangan cepat-cepat seperti itu, dahului dengan husnudzon, dahulukan husnudzon. Husnudzon itu penting sekali, penting sekali. Saya membaca hadis yang ada di dalam Bukhari ya, kalau nggak salah Bukhari, kalau nggak Bukhari Muslim, seingat saya Bukhari, tentang husnudzon, tentang siapa ini, Abu Hurairah, yang mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah pernah membaca, tapi saya ulangi karena itu menurut saya, di hati saya itu tadi, kenapa saya kok tidak mengalami gitu ya, husnudzon ini tidak gampang untuk husnudzon, dan itu salah, ternyata salah. Nah, ceritanya itu ketika Abu Hurairah itu datang ke Madinah untuk masuk Islam tahun ke-7,
atas doanya Kanjeng Nabi. Jadi Islamnya Abu Hurairah itu karena didoakan oleh Kanjeng Nabi. Allahumma hdi Dausan, ya Allah engkau beri petunjuk kepada Daus. Daus itu salah satunya adalah Abu Hurairah. Nah, ketika Abu Hurairah itu masuk Islam lalu datang ke Madinah, itu menyisakan problem pribadi Abu Hurairah. Karena ibunya itu tidak masuk Islam. Yang Islam itu baru Abu Hurairahnya, sementara ibunya itu tidak masuk Islam. Berkali-kali Abu Hurairah itu datang kepada ibunya, itu tidak mau masuk Islam. Tapi Abu Hurairah itu kepengen ibunya masuk Islam, karena kepengen masuk surga itu bareng-bareng. Tidak tega kalau ibunya tidak masuk Islam, karena itu sering menyampaikan monggo bu melbu Islam, ya dakwah dengan sebaik-baiknya, tapi nggak mau masuk Islam. Nah, yang terakhir itu ibunya itu tidak hanya tidak mau masuk Islam, tetapi misui Kanjeng Nabi. Misui itu apa? Pokoknya ngomong yang buruk, mengutuk, mengutuk. Pokoknya ngomong yang buruk. Nangis Abu Hurairah itu, nangis, nangis sekali Abu Hurairah. Nangisnya itu mau marah itu ibunya, tapi enggak marah. Yang dikutuk itu Kanjeng Nabi. Kalau yang dikutuk orang lain mungkin masih bisa menerima, masih bisa sabar, tapi ini itu yang dikutuk Kanjeng Nabi. Maka dia menghadap Kanjeng Nabi dan nangis. Asma'atni ummi fika syarron. Ibuku memperdengarkan hal yang buruk mengenai engkau Kanjeng Nabi. Tidak cerita kalimatnya, tapi saya memahaminya itu mesti misuh itu, sampai nangis. Nah, setelah itu kata Kanjeng Nabi itu, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, engkau beri hidayah ibunya Abu Hurairah. Nah, dalam riwayat yang saya baca itu, setelah mendengarkan doa Kanjeng Nabi, Abu Hurairah itu senyum, istabsyara. Beliau itu yakin kalau doanya Kanjeng Nabi itu pasti mustajab. Karena itu dia segera kembali ke ibunya dengan keyakinan modal mendapatkan doa dari Kanjeng Nabi. Yang itu kemudian saya baca dimaknai Abu Hurairah sebagai muridnya Kanjeng Nabi, begitu didoakan itu yakin, husnudzon, bahwa doanya Kanjeng Nabi itu manjur. Nah, salah satu hubungan antara guru dengan murid itu kira-kira seperti itu. Didoakan husnudzon. Kan ada ya, didoakan gurunya tapi hatinya itu ragu. Iki janjane mandi to ora iki. Sudah minta doa tapi setelah didoakan tapi hatinya itu kayak gimana gitu loh. Aminnya itu kayak kurang ikhlas. Apalagi kalau doanya agak lama, ini enggak selesai-selesai gitu ya. Nah, itu yakin ini doanya Nabi. Ya tentu kita tidak bisa menyamakan semua orang kayak Kanjeng Nabi ya, tapi kita ingin menyampaikan husnudzon itu penting, bahwa ini kebaikan, bahwa ini itu. Nah, toat-toat yang kita pelajari di dalam buku-buku tasawuf itu kaitannya dengan ini.
Karena hubungan itu tidak hanya hubungan guru dan murid menyampaikan ilmu kayak kita baca di koran, kayak kita baca di enggak, hubungannya itu lebih jauh daripada itu. Ya, itu. Jadi nah cerita selanjutnya itu setelah Abu Hurairah itu mendapatkan doa itu langsung kembali kepada ibunya, langsung saking senangnya dan bahagia, istabsyarah, datang ke rumah ibunya, dibuka pintunya itu tertutup, tapi Abu Hurairah itu mendengarkan suara air gemercik. Abu Hurairah juga mendengarkan ada seseorang yang ganti baju, dan orang yang di dalam itu tampaknya juga tahu bahwa yang datang itu adalah Abu Hurairah. Pintunya ditutup, selesai ganti baju, selesai bersih-bersih, pintu itu dibuka. Kalimat pertama yang keluar dari ibunya itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Abu Hurairah kemudian kembali kepada Kanjeng Nabi, sangat terharu menyampaikan terima kasih telah mendoakan ibunya. Alhamdulillah sekarang ibunya sudah masuk Islam. Itu guru, ya, gurunya para sahabat. Kita tentu tidak bisa menyamakan guru-guru kita kepada seperti Kanjeng Nabi, tapi pesannya jelas. Husnudzon itu luar biasa, ya, husnudzon itu luar biasa. Itu. Ya, saya jadi tahu kenapa Mbah Khalil Bangkalan gitu ya, punya guru-guru, punya murid-murid yang sikapnya agak berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ternyata itu semuanya adalah karena mendapatkan apa namanya pesan dari gurunya, pesan dari gurunya. Makanya pesan-pesan ini, hubungan yang seperti ini semoga terjalin dengan baik, yang digambarkan dengan tadi dalam judul sam'an wa ta'atan itu tadi. Karena itu tadi ya, ini tidak hanya soal apa gitu ya, tetapi ini. Al-Imam Al-Qushairi dalam bukunya Ar-Risalah Al-Qushairiyah cerita tentang Al-Hallaj. Kenapa Al-Hallaj itu sampai dihukum mati? Itu kalau menurut versinya Al-Imam Al-Qushairi ya, menurut versinya Al-Imam Al-Qushairi di dalam kitab Ar-Risalah, Risalah Al-Qushairiyah. Itu beliau mengatakan karena dia sempat menulis sesuatu diloroi sama gurunya, tetapi dia tidak mengindahkan. Sudah diperingatkan sama gurunya, Hallaj, kamu jangan seperti itu. Sudah diingatkan, tetapi Hallaj tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Kurang ini ya, kurang sopan kepada gurunya. Ini dianggap kurang sopan. Salah satu tokoh yang saya senangi, maksudnya kalau membaca itu senang ya, itu adalah Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu dianggap
imam pentarjih mazhab Imam Syafi'i. Jadi sebelum imam yang mentarjih pendapat Imam Syafi'i itu adalah Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi, yaitu dua orang itu yang dianggap sentral di dalam mazhab Imam Syafi'i. Makanya ada cerita saking pentingnya Imam Rafi'i itu ya, itu sampai nulis buku itu lampunya mati itu penanya bisa hidup, bisa mengeluarkan cahaya. Itu saya kok cara bacanya ya itu begini, kenapa Imam Rafi'i itu ketika nulis itu lampunya mati, tapi kalau kita lampunya mati ya mati aja ya kan, nggak bisa ini hidup, nggak bisa ya. Kalau beliau pernah hidup, kenapa? Karena beliau itu hidupnya itu digunakan untuk mentarjih, sehingga urusannya Imam Rafi'i itu urusannya seluruh orang-orang yang bermadhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu tinggal di Irak punya madhab, lalu tinggal di Mesir punya madhab, ada beberapa yang sudah ditarjih, tapi sejumlah pendapatnya Imam Syafi'i itu belum ditarjih, sehingga ada qaula ini, dan itu menanti orang-orang yang siap mentarjih. Belum lagi persoalan-persoalan yang belum ada di dalam nasnya Imam Syafi'i tapi disampaikan oleh murid-muridnya, dan kita tidak tahu mana yang rojih di antara pendapat-pendapat itu, sehingga orang itu dulu kalau bermadhab Syafi'i itu kalau membaca jadi bingung, ini saya ikut ini apa ini, mana yang rojih mana yang itu, seringkali. Dan itu menanti orang-orang seperti Imam Rafi'i dan orang-orang seperti Al-Imam An-Nawawi. Maka bisa dimengerti kalau Imam Rafi'i itu kemudian ketika mentarjih, menulis, lampunya mati, itu ditunggu oleh banyak orang. Ini kalau nggak sampai selesai orang masih, karena itu dibantu oleh Gusti Allah, lampunya mati, itu penanya hidup. Itu kira-kira kalau Rasul Masail gitu ya, dan ada kiai sentral yang kalau dia besok nggak jawab itu dampaknya besar, itu mungkin kalau lampunya mati itu penanya bisa hidup. Jadi bukan datang sembarangan itu, karena memang dibutuhkan banyak umat. Perasaan saya itu begitu. Kenapa Allah itu sampai menjadikan lampu itu, pena itu bisa, karena memang ditunggu betul. Nah setelah Imam Rafi'i itu ada Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu selain mentarjih itu juga punya pendapat-pendapat pribadi. Al-Imam An-Nawawi selain menyampaikan qaul qadim, qaul jadid ditarjih oleh banyak orang seperti ini, tapi seringkali Imam Nawawi itu punya madhab sendiri. Nah, yang saya rasakan itu betul-betul di hati saya itu masuk gitu ya. Imam Nawawi itu tetap jujur mengatakan al-madhab hadza gitu ya. Tapi dia mengatakan tapi pendapat yang ini qawiyun min haitsu dalili. Beliau tidak berani memasukkan pendapatnya sebagai madhab inti madhab Syafi'i. Beliau hanya mengatakan hadzal qaulu qawiyun min haitsu dalil. Itu kalau kira-kira orang sekarang itu kira-kira ngomongnya nggak gitu itu. Ngomongnya kira-kira kalau di kampus gitu ya, ngomongnya menurut saya
gitu. Kira-kira gitulah kalimatnya itu. Yang lain dhaif semuanya. Kira-kira ngomong gitu. Tapi Imam beberapa kali saya temukan di dalam kitab Muhadzab, di kitab Syarah Muslim itu hanya mengatakan hadza qawiyyun min haitsu dalil. Tapi tidak berani mengatakan mazhab Syafi'i yang kuat seharusnya ini. Enggak sampai ngomong kayak gitu. Nah, jadi kalau terpaksa itu berbeda pendapat, itu juga pakai tata krama yang luar biasa dari Al-Imam An-Nawawi. Nah, itu kalau di dalam hati saya kok, wah ini masuk ini kayaknya Imam Nawawi ini kayaknya masuk gitu ya. Bukan menurut saya gitu. Rasanya kayak aneh gitu. Kalau dalam etika-etika ini gitu. Jadi ya Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, ya kita ini sangat butuh terhadap guru ya. Saya dulu ketika ayah saya masih hidup itu saya senang sekali kalau ada masalah apa-apa itu saya tinggal nyampaikan ini ada masalah ya, disampaikan kayak apa saja udahlah saya ikut, tanggung jawabnya biar ditanggung saya ikut gitu ya. Sekarang orang tua sudah nggak ada, beberapa hal harus disikapi sendiri, harus jadi agak berat ya. Senang kalau ditungguin sama ulama-ulama besar. Saya bayangkan dulu masih ada Mbah Hashim, ada Kiai Khalil, jadi besar-besar, dan mereka ini priantun-priantun besar yang menunggu itu bagi anak-anak muda itu sangat-sangat menyenangkan. Karena ya tadi ya, hubungan itu tidak cukup hanya hubungan-hubungan menyampaikan ilmu, tetapi hubungan yang lebih spesial daripada itu. Dan hubungan-hubungan seperti ini ya kita banyak membaca di dalam buku-buku tasawuf betapa pentingnya guru itu. Seperti tadi saya sampaikan ya, ini tema yang sangat rumit, tema yang sangat berat. Ini adalah tema-tema besar, menyangkut masalah banyak hal tentang kehidupan, butuh kearifan ya, itu memang sulit ya. Tapi saya ingin ya minimal menurut apa yang saya pahami setelah membaca terus diangen-angen gitu ya. Pertama tentang hadis suami menghadapi istri ya. Ini kan terkenal, kasusnya mungkin mirip-mirip ya. Mungkin ini ada ibu-ibu ya, ada bapak-bapak ya. Kalau ada suami, mohon maaf ya, mengajak istrinya, lalu malam-malam istrinya tidak mau, suaminya marah, maka malaikat akan melaknatnya gitu ya. Ini kan rumit ya. Saya kalau ngaji hadis ini kepada santri-santri saya, selalu saya sampaikan, kalau istri itu dimarahi oleh malaikat, itu yang terkena dampak tidak hanya istrinya tapi juga suaminya, karena istri itu adalah ibu daripada anak-anak. Jadi jangan gampang-gampang kamu sebagai suami itu marah sama istrinya, karena kalau istrinya itu dilaknat malaikat itu artinya adalah ibunya menjadi kurang baik sebagai pendidik terhadap anak-anak. Itu yang pertama. Selalu saya ingatkan kepada santri-santri, kamu ini jangan gampang-gampang marah, karena pendidik terhebat di rumah itu adalah ibu. Jangan sampai ini itu terdampak.
Karena kalau begitu terdampak, maka yang terkena itu bukan hanya istrinya tetapi juga anak-anaknya gitu. Makanya hati-hati gitu. Yang pertama. Yang kedua, guru yang hebat itu bukan karena hanya gurunya, tapi pasti karena punya murid yang hebat-hebat, pasti. Dulu di Mesir itu mazhabnya itu mazhab Laits bin Sa'ad. Mazhab terbesar di Mesir itu adalah Laits bin Sa'ad. Kenapa? Ya karena Laits itu orang Mesir. Ada mazhab Maliki tapi orangnya di Madinah. Ada mazhab Hanafi tetapi orangnya di Baghdad. Nah, ketika Imam Syafi'i datang ke Mesir, itu sebetulnya mazhab terbesar adalah mazhabnya Imam Laits. Apa kata Imam Syafi'i? Al-Laitsu a'lamu min Malikin, walakin doyya'ahu talamidhuhu. Laits itu lebih pinter. Imam Syafi'i itu nggak pernah membandingkan gurunya Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i hidup di Irak, Imam Syafi'i itu mendapat pujian di Madinah karena yang bisa membela fikih Madinah di Irak itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menulis buku namanya Ikhtilaful Iraqiyin, berbeda dengan orang-orang Irak, saking membelanya kepada Imam Malik. Nah, ketika Imam Syafi'i itu datang ke Mesir, mazhab terbesar itu sebetulnya adalah mazhabnya Laits bin Sa'ad. Tetapi sayangnya Imam Laits itu tidak banyak muridnya. Imam Syafi'i itu kalau mau tanya tentang pendapatnya Imam Laits itu harus pergi agak jauh, saking tidak ada muridnya. Maka kalau ada orang besar itu bukan karena dia besar, itu satu syarat, tapi yang membesarkan dia sebetulnya tidak hanya beliau tapi murid-muridnya. Kalau sekarang itu ada mazhab Imam Syafi'i, itu karena Imam Syafi'i punya murid-murid yang luar biasa. Ketika Imam Syafi'i itu sakit, itu muridnya yang namanya Rabi' bin Sulaiman itu salah ngomong. Qawwallahu, ya, kalimatnya itu semoga Allah menguatkan sakitmu. Qawwallahu do'faka, maksudnya semoga kamu segera sehat gitu, tapi kalimatnya qawwallahu do'faka. Kata Imam Syafi'i, kalau yang kelemahan saya yang dikuatkan, saya ini segera mati. Ini keliru doa. Kepingin doakan semoga sehat, tapi kalimatnya itu qawwallahu do'faka, semoga kelemahan kamu itu dibesarkan oleh Gusti Allah, mati. Kata Imam Syafi'i itu kalau doa kamu diijabahi, saya segera mati ini. Kata siapa namanya, Imam Rabi' bin Sulaiman muridnya itu, mohon maaf Imam Syafi'i, saya salah. Saya tahu kamu itu orang baik. Kalaupun kamu itu salah, saya tetap cinta sama kamu. Kata Imam Syafi'i itu saking senengnya sama Rabi' bin Sulaiman. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah ditagih sama santrinya. Santrinya tapi nagih kiainya. Dan nagihnya itu keras. Mana utangnya Muhammad, Nabi Muhammad? Ada santri nagih kiainya,
nagih Kanjeng Nabi dan dengan nada yang keras. Umar marah, tapi sikapnya Kanjeng Nabi itu menyenangkan ya. Biar Umar, dia punya hak untuk nagih. Jadi Kanjeng Nabi berharap saya ya sebagai orang yang hutang itu ya baik, tapi kamu perlu menasihati dia supaya kalau nagih itu yang baik ya. Tapi tidak pernah itu marah, itu tidak pernah ya. Nah, maksud saya itu jadi hubungan antara guru dengan murid itu kadang-kadang memang rumit ya. Makanya saya cerita tadi tentang Imam Nawawi yang harus berbeda dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, baik qaul qadim maupun qaul jadid. Tetapi beliau cara berbedanya itu menyampaikannya wa hadza qawiyyun min haitsu dalil, tapi tidak mengatakan pendapat Syafi'i itu dhaif apa gitu, tidak. Tapi juga tidak mau menyampaikan pendapat pribadinya sebagai bagian dari mazhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi itu saya senang diantaranya itu yang saya pahami ya. Maksudnya kalau harus berbeda dengan gurunya itu, cara Imam Nawawi itu luar biasa. Imam Nawawi itu punya kitab namanya yang terkenal Minhajul Thalibin. Itu fi tahriri madhabil Imam Syafi'i. Nah, di situ Imam Syafi'i itu Imam Nawawi itu jujur mana yang lebih kuat di antara madhab Imam Syafi'i di antara dua pendapat. Tidak pernah menyampaikan pendapatnya karena tidak kepingin menyampaikan pendapat pribadi itu bagian dari madhab Syafi'i. Hampir tidak pernah saya jumpai dalam kitab Minhajul Thalibin itu Imam Nawawi itu memasukkan pendapat pribadinya di antara pendapat-pendapat Syafi'iyah. Hampir tidak pernah. Atau kalau misalnya pernah saya kurang tahu, yang saya membaca itu rasa-rasanya tidak pernah. Itu ya. Jadi kalau misalnya itu santri harus berbeda, itu tidak perlulah menyampaikan perbedaannya itu sebagai madhabnya itu kira-kira itu. Yaitu madhab pribadi disampaikan muncul dikit gitu aja, tapi tidak pernah menyampaikan ini seharusnya madhab seperti ini gitu, seharusnya madhab sarang seperti ini, seharusnya madhab menyampaikan. Tapi kalau Imam Syafi'i dalam kitab Majmu', karena itu tidak dimaksudkan sebagai tahrirul madhab, lebih menyampaikan kepada pendapat pribadi. Pendapat itu agak ringan. Imam Nawawi itu menyampaikan ya min haitsu dalil begini, hadza qawiyyun, hadza apa gitu ya. Tapi kalau mau resmi menyampaikan madhab Imam Syafi'i, tidak tempatnya di dalam kitab Minhajul Thalibin yang itu nanti akan diajarkan ke seluruh para pengikut madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada hal yang rumit-rumit ya, seperti misalnya kalau dalam buku-buku tasawuf ya, bahkan kita kalau nikah saja itu harus izin kepada gurunya gitu ya. Itu ya bagus, sangat-sangat baik. Kita harus mendapatkan apresiasi ya. Tetapi juga kita itu kadang-kadang harus ingat cerita Kanjeng Nabi. Cerita Kanjeng Nabi itu contohnya kayak gini ya. Nabi itu betapa baiknya ya. Nabi itu, ini tidak sedang cerita kepada murid ya, tapi saya ingin cerita perspektif yang lain ya. Saya setiap membaca itu karena saya juga sebagai guru ya. Kanjeng Nabi itu pulang dari perang sama Jabir. Pulang sama Jabir. Lalu Jabir itu melakunya itu kewenceng, kepingin nyalip Kanjeng Nabi tapi nggak bisa nyalip karena ontanya itu nggak bisa cepat, baru didudul baru bisa cepat. Ditanya sama Nabi, kamu kok kepingin cepat-cepat kenapa? Saya mantan anyar Kanjeng Nabi.
mantan anyar. Terus ditanya, itu janda apa? Hadis yang sangat terkenal itu janda kanjeng Nabi. Seharusnya kamu itu nikah ya gadis kan, bisa main, dia main-main sama kamu, kamu main-main sama dia. Nah, setiap kali saya membaca hadis ini itu salah satu yang saya ingat itu berarti Jabir ki nikah ora kondo Nabi. Sampai Nabi harus tanya, kenapa kamu kok cepat pulang? Karena saya manten anyar. Berarti kesan saya kanjeng Nabi itu tidak dikabari kalau beliau itu apa? Nikah. Ya kalau ditanya ya tentu saja, kalau kita sowan kepada kiai pamit mau menikah, ya seperti Umar itu datang kepada kanjeng Nabi, ada apa Umar? Saya mau umroh kanjeng Nabi. Lalu disampaikan oleh kanjeng Nabi, ya kalau gitu saya doakan ya, asyrikni fi doaika gitu, kalau nggak salah ya. Salah satu kalimat yang sangat membanggakan Sayyidina Umar kan, wah kanjeng Nabi minta doa saya ya, lumayan, berarti saya ini dianggap. Tapi Umar itu mau umroh, itu izin kanjeng Nabi, itu sangat-sangat luar biasa, itu sangat luar biasa ya. Ada yang nikah bongkoan, ada ya, saya minta dinikahkan kanjeng Nabi sama siapa? Monggo jenengan mohon kanjeng Nabi, milik kula manut. Ada perempuan datang, itu ya sangat-sangat luar biasa ya. Ada yang seperti ini. Ya ada yang perempuan dilamar sama kanjeng Nabi, bapaknya kadung seneng. Dilamar sama kanjeng Nabi, ya wah seneng sekali. Ternyata untuk orang lain. Ternyata untuk orang lain. Namanya Usairim. Bukan Usairim, siapa ya namanya itu ya? Namanya siapa? Perempuan itu dilamar sama kanjeng Nabi, bapaknya tidak setuju, ibunya tidak setuju, anaknya yang bapaknya manut kanjeng Nabi, ibunya nggak setuju, dia manut. Padahal yang laki-laki itu nggak payu, nggak menarik sama sekali, tapi anaknya itu pokoknya kalau kanjeng Nabi yang milih saya ikut. Ini tentu orang yang luar biasa ya, orang yang luar biasa. Tapi ada juga santrinya kanjeng Nabi itu yang aneh ya, yang aneh. Namanya siapa ya, saya juga lupa itu, yang mantan budak, kemudian laki-lakinya budak, perempuannya budak, sehingga pernikahan itu yang perempuan kemudian merdeka, lalu dia memilih untuk pisah karena secara fikih kan boleh memilih. Nah tapi yang laki-laki itu apa namanya, kepingin kembali kepada istrinya sampai nangis-nangis. Nabi itu melihat yang laki-laki itu kasihan melihat laki-laki itu. Karena itu beliau memerintahkan kepada perempuan itu untuk kembali. Ya perempuannya itu ketika disuruh kembali itu nanya ke kanjeng Nabi, ini perintah apa mak comblang katanya. Kalau perintah saya lakukan, tapi kalau mak comblang enggak kanjeng Nabi. Jadi nawar ya, ada yang nawar-nawar kayak gini itu, ini ada gitu ya. Dan Nabi sikapnya ya biasa-biasa saja. Ini perspektif guru ya, perspektif apa? Guru ya, ini perspektif guru. Tapi tentu kalau perspektif murid ya, kalau tadi itu saya sampaikan ya, kalau misalnya harus berbeda, lakukanlah perbedaan itu dengan baik ya, karena memang kadang-kadang hidup itu tidak bisa berjalan dengan lurus, tidak bisa dengan ini. Tetapi ya sekuat tenaga kalau kita masih bisa ya bisa, tapi kalau memang rasanya itu bertentangan dengan banyak apa gitu ya, dan itu maka ya satu-satunya pesan itu ya lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya ya, sebaik-baiknya. Saya tahu ada Mbah Hasyim Asy'ari punya santri ya, saya dengar Nur Kholis Majid ya, itu
ayahnya itu santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Saya dengar ya, itu ayahnya dan itu santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Dan diperintahkan untuk masyumi. Diperintahkan untuk masyumi. Nah, setelah Mbah Hasyim Asy'ari itu diganti sama Mbah Abdul Wahab Hasbullah, Mbah Wahab itu menarik NU dari masyumi, sehingga NU jadi partai sendiri dan tidak tidak ikut masyumi. Nah, ayahnya Nur Khalis Majid itu tidak mau masuk NU. Perasaan dia kenapa? Karena ketika saya dulu biat kepada Mbah Hasyim itu ikutnya masyumi. Jadi dia nggak pernah ikut NU. Anaknya kebablasan Nur Khalis Majid sampai sekarang ya masyumi ini. Di Rembang juga ada kiai yang seperti ini. Biatnya kepada Mbah Hasyim itu adalah masyumi. Setelah Mbah Wahab Hasbullah ditarik menjadi NU. Ditarik menjadi NU. Nah, ketika ditarik menjadi NU ini merasa bahwa biatnya kepada Mbah Hasyim itu adalah apa? Masyumi. Karena itu ya tetap ikut masyumi. Ikut masyumi. Sampai akhirnya masyumi walaupun NU-nya sudah ganti partai NU lalu ganti partai P3, tetap karena dia merasa biat kepada Mbah Hasyim itu adalah masyumi, ya ikut masyumi. Nah, kemudian ada banyak hak-hak yang lain ya, ada hak tentang orang tua dengan hak antara guru dengan orang tua ya. Harapannya tentu ini soal kebenaran antara orang tua dengan guru ya, kalau misalnya bisa sejalan ya alhamdulillah. Tapi kadang-kadang hidup itu tidak bisa sejalan. Hidup itu kadang-kadang tidak bisa sejalan. Ada Asma ya, ada Asma yang ibunya datang ke Madinah, wahya rohibatun, tidak mau dimasukkan ke dalam rumah sama Asma itu. Kenapa? Karena membelai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sebagai guru, Asma sebagai orang tua. Sama dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu punya ibu, tapi juga punya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu itu hal yang rumit sehingga beliau itu sowan kepada Kanjeng Nabi. Sowan kepada Kanjeng Nabi. Di zaman Kanjeng Nabi yang seperti ini itu juga terjadi. Nah, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ya? Semoga ibumu mendapatkan hidayah. Itu sikap-sikap Kanjeng Nabi. Tidak hanya itu. Di zaman Kanjeng Nabi itu ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Punya anak namanya Abdullah. Pulang perang dari Al-Muraisi. Perang Muraisi, perang yang melawan orang-orang desa. Di tengah jalan Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan munafik itu mengatakan kalimat yang sangat terkenal dan itu membuat semua orang jengkel. La yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Itu perang Muraisi. Semua orang menuntut agar Abdullah bin Ubay bin Salul itu diselesaikan. Umar itu sudah siap membawa pedang. Perintahkan Kanjeng Nabi, akan kami hukum. Tapi kata Kanjeng Nabi, jangan. Kalau dia hukum nanti semua yang ada di sana akan bilang Muhammad membunuh sahabatnya. Nah, yang menarik, anaknya itu santrinya Kanjeng Nabi, salah satu santri terbaiknya Kanjeng Nabi itu anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata anaknya itu,
bilang sama Kanjeng Nabi, kalau ayah saya dihukum, tolong Kanjeng Nabi yang menghukum jangan orang lain, saya perintahkan untuk menghukum Kanjeng Nabi. Itu sebetulnya standar tentang mana yang lebih penting itu, ini soal kebenaran ya. Tapi kalau kemudian hal-hal itu agak rumit, agak apa, ya itu memang harus diselesaikan. Tetapi secara umum ini soal tadi itu, soal kebenaran. Simbol kebenaran itu ada di dalam spiritual itu tadi. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan spiritual itu menuntut gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan spiritual itu menuntut untuk sedikit menyampingkan sedikit apa, maka ya harus dilakukan, tetapi dengan cara-cara yang terbaik. Tetap harus menghormati kepada gurunya, tetap harus menghormati kepada orang tuanya gitu ya. Itu tetap harus dijaga dengan sebaik-baiknya, karena dua-duanya itu sangat-sangat penting. Dan kebanyakan orang tua itu juga sekaligus adalah guru. Kita itu juga mengaji kepada guru, juga mengaji kepada orang tua. Kalau saya ditanya gurunya siapa, guru saya ya orang tua saya sendiri. Ya itu makanya yang seperti ini tuh butuh itu tadi, butuh guru. Yang seperti ini juga butuh guru untuk menyelesaikan. Karena kalau yang seperti ini diselesaikan sendiri, kata Imam Ghazali itu qadahu asyaitonu. Guru itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu penting sekali, diantaranya karena kita akan menghadapi terhadap persoalan-persoalan yang rumit seperti ini. Pasti kita butuh guru. Kalau kita selesaikan sendiri itu bisa bermasalah, kata Al-Imam Al-Ghazali. Makanya jalan menuju kepada kebenaran itu seringkali adalah rumit. Karena itu bahagia orang yang punya guru yang luar biasa, yang dalam persoalan-persoalan yang rumit seperti ini bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya itu tadi ya, ada, kalau dulu ada Kanjeng Nabi, ada Sayyidina Abu Bakar, ada orang-orang top ya, saya kira juga sekarang masih banyak lah yang bisa menyelesaikan kalau ada persoalan-persoalan yang rumit-rumit seperti ini ya. Bimbingan guru-guru saya kira masih banyak guru-guru yang luar biasa itu ya. Sudah saya sampaikan dari awal, ini memang persoalan yang rumit sekali. Nah, saya memberi gambaran-gambaran tentang sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai guru ya, ini ya, dan saya kira itu bisa menjadi apa namanya pelajaran-pelajaran gitu ya. Ya itu ya, dalam buku-buku kita itu kadang cara menjelaskannya memang ekstrim ya, cara menjelaskannya, tapi juga kita ingin memaknai yang terbaik ya, ingin memaknai yang terbaik ya. Itu maksudnya ekstrim itu kadang-kadang dalam buku-buku kita itu dijelaskan, kalau bahkan kalau kita itu diperintahkan untuk sesuatu yang haram, ya tetap kita lakukan, karena nanti yang bertanggung jawab itu adalah gurunya. Nah seperti ini saya kira perlu penjelasan-penjelasan yang lebih matang. Kalau haramnya itu mujma'alah ya jelaslah itu tidak mungkin dilaksanakan, karena dulu itu hadis yang sangat terkenal, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, itu kalimat itu jelas sekali. Itu ceritanya ada pimpinan yang marah. Pimpinan itu marah, pimpinan tentara itu marah. Nah, dalam keadaan marah itu memerintahkan anak buahnya untuk masuk ke dalam api. Jadi
komandannya itu ngawur, saking marahnya kepada tentaranya itu, mari kita ngumpulkan kayu untuk dibikin api. Setelah apinya itu besar, dia mengatakan silahkan masuk ke dalam api. Yang lain nggak pada yang berani. Pulang kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pulang kepada Kanjeng Nabi, menyampaikan itu. Kata Kanjeng Nabi apa? Kalau kamu semua tentara itu masuk ke dalam api, maka kamu akan berada dalam api selamanya. Lalu kan ini menyampaikan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya, ada kalimat itu. Nah, setiap saya membaca dalam buku-buku tasawuf itu ya, yang memerintahkan seperti ini, itu mungkin ya. Makanya kalau ada yang lebih tahu luar biasa gitu ya, itu maksudnya mungkin mengedepankan husnudzon. Sama dengan ceritanya Nabi Musa tadi itu. Nabi Musa itu kan pertanyaannya kan dengan kalimat-kalimat yang menyangkal. Tapi setelah mendapatkan penjelasan dari siapa? Nabi Khidir, ternyata Nabi Khidir punya alasan. Ternyata Nabi Khidir itu punya alasan. Nah, kira-kira sikap kita itu juga seperti itulah. Kita itu masih bisa husnudzon, masih bisa ini gitu ya. Tapi bukan berarti menghilangkan bahwa ada sesuatu yang tidak baik ya, tetapi kita mencoba untuk husnudzon. Mungkin sedang lupa, mungkin punya alasan yang lain yang tidak kita ketahui. Ya. Karena biasanya sesuatu yang tidak baik itu lalu kelihatan tidak baik itu karena ceritanya kurang lengkap. Ada orang tiba-tiba tahu saya memukul anak kecil, itu kan cerita secuil, nggak lengkap. Tapi kalau cerita itu dilengkapi, itu mungkin yang asalnya jelek itu agak kelihatan baik, gitu ya. Agak kelihatan baik karena ceritanya tidak lengkap. Nah, kita mencoba untuk husnudzon, melengkapi itu ya. Tetapi tanpa kehilangan bahwa pandangan manusia itu bisa salah, manusia bisa ini, dan itu yang tadi kita sampaikan. Kalimat ini hati-hati, karena kalau kita kebablasan itu ada hal di mana keburukan menanti ya. Tadi saya sampaikan citra pondok sekarang ada beberapa hal yang tidak baik ya, karena ada ya, kita tahu sendirilah cerita-cerita di medsos di apa gitu ya. Itu diantaranya ya karena ada yang memanfaatkan toat yang tanpa disertai dengan ini gitu ya. Nah, Kanjeng Nabi saja berani berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, saya itu manusia yang bisa salah, bisa marah. Semoga kemarahan saya kurang hafal hadisnya ya, semoga kemarahan saya itu menjadi rahmat bagi orang yang saya marahi, karena saya ini juga manusia. Jadi nggak perlu diingkari bahwa ini itu manusia gitu. Ada contoh perbedaan yang saya baca itu agak rumit ya, antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mau jadi pegawai negeri, karena itu beliau itu pernah jadi semacam hakim, penguasa di mana? Di Yaman. Nah, Imam Ahmad itu nggak mau. Tapi kalau Imam Syafi'i mau, maka beliau itu jadi penguasa di Yaman, Imam Syafi'i itu. Gitu.
perasaan Imam Ahmad kalau kita jadi bupati, perasaan Imam Ahmad itu berarti membantu sistem yang buruk. Itu perasaan siapa? Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu ditawari untuk jadi qadhi itu tidak pernah mau. Kenapa? Karena yang mengangkat saya itu tidak benar. Saya hanya kepengen menjadi qadhi kalau itu yang angkat saya orang yang benar, sehingga saya tidak kategori i'anah alal maksiyah. Tapi kalau Imam Syafi'i mau, karena Imam Syafi'i, saya mau mengurangi kebatilan. Bisa dimengerti nggak ya? Nah, Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad mau pergi ke Yaman karena di Yaman itu ada muhaddis, dan dia Imam Ahmad mau pergi ke Yaman untuk belajar hadis, tapi tidak punya uang. Kata Imam Syafi'i, sudahlah Ahmad, kamu itu kalau ke sana biar mudah, kamu juga punya uang, itu juga membantu, uang kalau kamu pegang juga baik. Walhasil pokoknya kalau Imam Ahmad itu dipercayalah, kamu pergi ke sana sambil jadi qadhi atau jadi apa, sehingga kamu punya biaya, dapat hadis, bisa membantu banyak orang. Kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad tidak pernah mau. Mboten Imam Syafi'i, mboten. Setiap ketemu itu dibahas soal kamu jadi pegawai saja. Nah, yang menarik ini ya, saya baca pokoknya ya. Nanti yang menyimpulkan mungkin bisa berbeda-beda ya, tapi pokoknya saya baca. Imam Ahmad itu berani ngomong gini sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, jenengan nek ngongkon terus kula, binjang kula pun mboten ngaos teng mriki malih. Kalau kamu menyampaikan itu terus-menerus, besok saya sudah nggak ngaji di sini. Kata Imam siapa? Ahmad. Terus Imam Syafi'i, ya sudahlah kalau gitu udah, itu kamu punya, kamu tetap ngaji aja. Kalau kamu ke sana nggak punya uang nggak apa-apa. Dan betul Imam Ahmad itu ke sana nggak bawa uang. Kalau di tengah jalan itu habis uangnya, itu jadi kuli untuk membiayai perjalanannya ke Yaman. Itu madzhabnya Imam Ahmad. Saking tidak maunya mengambil uang dari yang seperti ini itu, Imam Ahmad itu khusyuknya orang kuadrat khusyuknya itu. Nah, kalau Imam Syafi'i mau Imam Syafi'i itu mau, makanya beliau jadi pegawai itu pernah. Imam Syafi'i ini Imam Syafi'i, dan yang hadir di sini kayaknya ini Syafi'i semua ini adabnya memang. Nah, yang menarik itu adalah sikapnya Imam Ahmad itu tetap berbeda dengan Imam Syafi'i, itu gurunya, tapi itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada orang yang takzim kepada Imam Syafi'i melebihi Imam Ahmad. Tidak ada. Pujian Imam Ahmad terbesar itu kepada siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Sehingga pendapatnya Imam Ahmad itu banyak sekali dipengaruhi oleh pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau kita membaca muqaranah bainal madzhab itu banyak sekali yang qala Syafi'i wa Ahmad bin Hambal, qala Syafi'i wa Ahmad bin Hambal, qala Syafi'i wa Ahmad bin Hambal. Itu kenapa? Ya karena memang sangat dipengaruhi. Ketika Imam Ahmad datang ke Mekah, ada kiai besar namanya Sufyan bin Uyainah. Semua orang ngaji kepada Sufyan bin Uyainah. Imam Ahmad ngaji kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Sufyan bin Uyainah. Semua orang bilang sama Imam Ahmad,
ada orang top Sufyan bin Uyainah. Semua orang yang datang ke Mekah itu mau ngaji kepada Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi'i itu baru membuka pengajian Kiai Anyaran. Kiai Anyaran yang ini sudah kiai besar, semua ngaji di sini. Imam Ahmad milih kepada Imam Syafi'i. Ditanya, kenapa kamu kok ke situ, nggak ke sana? Kalau saya belajar kepada Imam Syafi'i, saya tahu hadis dan saya tahu bagaimana menyimpulkan fikih dari hadis. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya manutnya luar biasa, takzimnya luar biasa. Tapi ada satu peristiwa di mana saya tahu itu Imam Ahmad itu membantah sama gurunya, itu tadi itu disuruh jadi apa, pegawai, itu bilang boten Imam Syafi'i kula boten saged dados pegawai. Nek jenengan paksa-paksa terus kula mbinyang pun boten ngaji niki. Imam siapa? Imam Ahmad. Tapi perilaku yang seperti ini itu saya kira patut kita ini ya, hormatnya kepada Imam Syafi'i. Sampai cerita-cerita banyak lah pokoknya Imam Ahmad kalau hormat kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, kepada gurunya itu luar biasa. Sama dengan hormatnya Imam siapa? Syafi'i kepada Al-Imam Malik, itu juga luar biasa ya. Tapi tadi itu ya, manusia ya, kalau terpaksa harus berbeda pendapat, nah caranya itu yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya ya. Itu barangkali, dan saya kira itu bisa menjadi apa namanya, pelajaran-pelajaran gitu ya. Baik, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.